Bondowoso, Lentera Todai, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, PDTT, Halim Iskandar berkomitmen bahwa Kemendes PDTT bersama Pemprov Jatim dan Bupati Bondowoso akan memperluas lahan untuk penanaman pisang Cavendish berorientasi ekspor. Dalam panen pisang Cavendish di Desa Mas Kuning Kulon, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, pada Sabtu, 26 November 2022, Menteri PDTT didampingi Sesmenko Perekonomian Suswijono Mugyarso, Sekjen Kemenkeu RI Heru Pambudi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Bondowoso Salwa Arifin, jajaran Kemendes PDTT dan Forkopimda Kabupaten Bondowoso, kebun pisang terbaik yang ada di Jatim. Alhamdulillah kita sudah berkomitmen bahwa Kemendes, Pemprov Jatim, Menko Perekonomian dan Bupati Bondowoso segera memperluas lahan untuk melakukan penanaman pisang Cavendish yang orientasinya ekspor. Terpenting ekspor karena permasalahan produksi ada pasar. Tapi ini jelas pasarnya, ujar Menteri PDTT Halim Iskandar usai melakukan panen pisang. Agar mampu mewujudkan ekspor pisang Cavendish yang mana pasarnya sudah didapatkan, Halim Iskandar menuturkan bahwa Kemendes PDTT akan membentuk BUMN Desa bersama. Skemanya, kata dia, BUMN Desa dibentuk supaya setiap desa yang memiliki sekian ratus hektar sawah mudah untuk dikoordinasikan. Supaya koordinasinya mudah makanya kita siapkan kegiatan yang jelas salah satunya dengan membangun sinergitas dengan Pemkab Bondowoso, tuturnya. Komoditas pisang di Bondowoso memiliki spesifik tersendiri dibanding dengan pisang yang telah dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Kalau dikonversi dari GGM bisa mencapai senilai 300 per tandan sedangkan 1 hektar bisa ditanami 2.400. Kalau ini tadi dipercontohnya 1,8 hektar sama dengan 4.400 pohon artinya omsetnya saja bisa 1,32 miliar rupiah. Katakanlah marin 20% itu kan kita bisa melihat sendiri bahwa potensinya sekitar 260 juta per 1,8 hektar, ungkapnya. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil mengatakan bahwa kegiatan impor pisang dalam negeri masih short rate sekitar 40% sedangkan untuk kegiatan ekspor masih banyak potensi pasar-pasar yang bisa dikembangkan lagi. Hanya saja, Wagub Emil mengingatkan agar petani pisang tidak terburu-buru melebarkan jaringan. Enggak mau keburu kemudian tiba-tiba banyak tuh sudah terserap. Makanya kita akan bicara serius karena di Jawa Timur ini simultan juga dilakukan di Ponorogo, Blitar bahkan Jember juga ingin ikut, ungkapnya. Selain itu, mengenai sisi pasar yang sudah dan akan dituju, Wagub Emil menuturkan bahwa saat ini sasaran pasar pisang Cavendish dari Kabupaten Bondowoso sudah ada dan terbilang cukup aman. Bahkan, dirinya mengatakan bahwa ke depan akan disiapkan lahan seluas 30 ha. Kita ingin pastikan betul bahwa memang ini pasarnya kecil aman dan akan ada dukungan teknologi dan budget dan juga untuk packing house-nya tadi kalau itu sudah aman kita ikut karena tadi disampaikan oleh Pemkab Bondowoso katanya sudah siap 30 hektar untuk menjadi inti 200 hektar dari total 200 hektar plasmanya. Ini yang kita ingin pastikan, jelasnya. Kedepan Wagub Emil menuturkan bahwa Pemprov Jatim akan mendukung petani pisang Cavendish dalam memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Setidaknya, kata dia, ada 3 dukungan yang akan dilakukan. Disampaikan, Jatim mempunyai klinik BUMDes seperti yang dikatakan bahwa terkadang BUMDes berhenti di tengah jalan. Kondisi ini pekerjaan rumah klinik BUMN Desa. Tapi beberapa dari kita sadar mau manage BUMDes itu kadang susahnya mereka butuh yang namanya pendapatan yang stabil. Makanya biasanya kita gabungkan dengan program misalnya dengan agen PT POS supaya mereka bisa memiliki pendapatan yang lebih baik dan lebih lanjutan. Lebih lanjut, Pemprov Jatim akan mendorong pembiayaan agro dari Bank Jatim dari Bank UMKM. Selanjutnya Jatim akan menjalin komunikasi dengan Pak Menteri dan Bupati Bondowoso apabila dibutuhkan sarana dan prasarana yang mungkin bisa disalurkan sebagai prioritas pengajuan. Karena dia akan lewat provinsi juga atau dari APBD murni. Maka,
Kami salut bahwa ternyata hasil pisang di Bondowoso bagus daripada tempat lain. Bondowoso siap-siap jadi banana republik, tandasnya. Besarnya pangsa ekspor buah-buahan dunia khususnya komoditas pisang menjadi peluang bagi Indonesia khususnya Jatim untuk terus meningkatkan produksi baik dari segi kuantitas, kontinuitas, maupun kualitas. Sejalan dengan hal ini, Pemprov Jatim turut mendorong pelaksanaan program pengembangan hortikultura berorientasi ekspor untuk mensubstitusi impor produk hortikultura dan meningkatkan pemerataan ekonomi daerah. Data eksportasi komoditas pertanian di Jatim selama 15 hari periode 16 hingga 30 Desember 2021 volume ekspor mencapai 142,275 ton dengan nilai 2,71 triliun rupiah yang terdiri dari nilai ekspor komoditas hortikultura senilai 297 rupiah miliar atau 10,96% dari total ekspor, jelasnya. Dengan demikian, Wagub Emil menegaskan bahwa Pemprov Jatim memberi apresiasi atas inisiatif pelaksanaan program ini untuk mendorong petani membangun model bisnis korporasi dengan skala ekonomi yang efisien sehingga dapat mempermudah petani dalam mengakses pembiayaan, teknologi dan memperkuat pemasaran produk. Kerjasama kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan petani adalah solusi yang diharapkan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing dan kontinuitas produk pisang Cavendish sehingga dapat memenuhi kebutuhan baik bagi pasar lokal maupun pasar global, tandasnya.